Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Ibu Ika Ayufia Johan selaku fasilitator saya, kemudian Ibu Melias Kanserina sebagai pengajar praktik. Perkenalkan, saya Nur Jasriati, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Sijunjung. Hari ini saya akan melakukan wawancara bersama salah seorang guru senior di SD Negeri 10 Sempur Kudus, yaitu Ibu Ria Astarina, mengenai tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 dengan materi pengambilan keputusan dilema etika sebagai pemimpin pembelajaran. Selamat siang Ibu Ria. Siang Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Pada hari ini saya akan mewawancarai Ibu selaku pimpinan tentang praktik pengambilan keputusan yang Ibu lakukan selama ini di sekolah Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai Ibu? Insya Allah bersedia Bu. Terima kasih banyak atas kesediaannya. Baiklah, kita mulai saja wawancara kita pada hari ini ya. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Ibu? Baik Ibu, jadi selama ini cara saya mengidentifikasi kasus-kasus itu apakah itu dilema etika atau rujukan moral. Yang pertama dahulu kita lihat dulu kasusnya ya Bu ya. Setelah dilihat kasusnya itu kalau dikelompokkan berdasarkan penyebabnya. Ya. Kemudian saya juga melihat siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut atau dalam kasus tersebut. Kemudian mencari kebenaran dari kasus yang ada. Oke, seperti itu ya Bu. Jadi dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi, Ibu melakukannya yang pertama dikelompokkan dulu atau dilihat dulu kasusnya, kemudian dikelompokkan atas apa sebab dan apa akibat dari keputusan dari kasus tersebut, kemudian siapa yang terlibat dan dicari kebenaran dari kasus tersebut. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan dan sama-sama mengandung kebenaran? Baik Bu, dalam mengambil keputusan di sekolah terkait dengan kasus yang sama-sama punya kepentingan benar lawan benar ya Bu ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang pertama itu saya menganalisa dulu kasusnya. Setelah itu berkemungkinan kan kita sudah mulai dapat gambaran bagaimana cara memutuskannya, tapi terlebih dahulu kita memusyawarahkannya dengan majelis guru. Seperti itu ya. Meminta usulan atau pendapat dari majelis guru atau pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut. Nah, jadi nanti dilihat mana yang lebih besar manfaatnya dari usulan-usulan tersebut, maka itulah yang jadi patokan kita atau dasar kita mengambil keputusan. Jadi dalam mengambil keputusan, kalau ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung kebenaran, yang pertama yang Ibu lakukan adalah mempertimbangkan mana akibatnya nanti dari keputusan itu yang lebih besar, yang lebih baik kebenaran atau lebih besar kebenarannya. Kemudian tentu saja dengan memusyawarahkan dengan majelis guru atau pihak-pihak terkait, kemudian mana yang lebih baik dari keputusan yang diambil. Nah, itulah yang dijadikan sebuah keputusan seperti itu ya Bu ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan ini? Ini maksudnya terkait pengambilan keputusan. Yang pertama itu saya memanggil pihak-pihak yang terkait dulu Ibu, terkait dengan kasus yang terjadi. Kemudian kita berbicara memusyawarahkannya terlebih dahulu, atau keempat mata atau bagaimana. Sudah itu baru nanti kita diskusikan dengan majelis guru.
barulah nanti diambil keputusannya. Jadi dalam langkah-langkah pengambilan keputusannya, yang pertama tentu saja memanggil pihak terkait ya Bu ya, kemudian membicarakannya, kemudian kita cari akar permasalahannya dan memusyawarahkannya dengan majelis guru, dan barulah kita dapat sebuah keputusan seperti itu ya Bu ya. Menarik sekali Bu. Kemudian dalam pengambilan keputusan ini Bu, hal apa ya yang merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan selama ini? Terkait tantangan yang terjadi selama ini dalam pengambilan keputusan ya Bu ya, itu tantangannya mungkin hasil dari pengambilan keputusan tadi itu ada yang tidak bisa diterima oleh pihak-pihak terkait. Mungkin ada dua kepentingan yang sama-sama benar tadi, ada yang merasa tidak sesuai dengan keinginan atau kehendaknya. Mungkin itu salah satu tantangannya juga. Jadi salah satu tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu selama ini adalah ada pihak-pihak tertentu atau pihak-pihak, salah satu pihak dari yang bermasalah itu tidak setuju atau mungkin keberatan dengan keputusan. Ada pro dan kontranya. Iya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya Ibu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ini, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu juga? Kemudian bentuk dan prosedur apa yang dibicarakan? Baik Bu, terkait penjadwalan penyelesaian kasus atau permasalahan, saya tidak memiliki jadwal khusus ya Bu ya. Jika terjadi masalah pada hari itu dan memang benar-benar urgent dan perlu diselesaikan, ya harus diselesaikan hari itu gitu. Tapi nanti dalam penyelesaiannya jika tidak menemukan titik temu atau keputusan yang bisa dibuat, nanti ditunda atau dibicarakan besoknya dengan pihak-pihak terkait lainnya, sehingga bisa didapatkan keputusan yang nantinya bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Seperti itu ya Bu. Jadi dalam hal pengambilan keputusan ini Ibu tidak mengatur jadwal tertentu untuk pengambilan keputusannya. Jadi tergantung seperti apa permasalahan yang ada, seperti itu ya Bu ya. Kemudian apakah ada seseorang atau ada faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan ini? Tentu saja ya Bu, sebagai pemimpin di sekolah atau pemimpin pembelajaran, itu dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan murid, dengan sekolah, itu tidak bisa kita sendiri yang mengambil keputusan. Jadi kita harus menerima dulu usulan-usulan dari rekan guru, komite atau pihak-pihak terkait. Nanti dari usulan-usulan tersebut kita pilih mana usulan itu yang benar-benar bisa berpihak pada murid, seperti itu. Kemudian mana yang banyak memberi manfaat, mungkin seperti itu. Jadi faktor yang mempermudah kita dalam mengambil keputusan itu tentu saja ada musyawarah dengan atau usulan-usulan dari guru-guru lain ya Bu ya. Nah ini untuk pertanyaan terakhir mungkin Bu. Dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat diambil dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika selama ini kira-kira? Untuk pengalaman yang terjadi selama ini ya Bu ya, terkait pengambilan keputusan, yang pertama itu keputusan yang kita ambil itu tidak boleh terburu-buru. Harus dimusyawarahkan terlebih dahulu, dianalisis dulu, dianalisa bagaimana bentuk kasusnya dan lain sebagainya. Jadi sebelum memutuskan sesuatu kita harus bermusyawarah dulu. Yang paling penting ini dengan rekan guru ya Bu ya, karena terkait ini dengan keputusan yang akan membawa nama sekolah juga jika salah mengambil keputusan. Kemudian kita tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi atau kita membantu kepentingan pihak-pihak tertentu yang dapat menguntungkan kita, seperti itu. Jadi kemudian keputusan tersebut harus berpihak pada murid serta nantinya bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu Bu. Jadi dari apa yang sudah kita bicarakan tadi,
pembelajaran yang dapat kita ambil. Tentu saja yang pertama, keputusan yang kita ambil tidak boleh terburu-buru ya Bu, harus kita musyawarahkan lebih dulu, kemudian tidak boleh memihak salah satu pihak terkait pemecahan kasus kita, kemudian keputusan yang kita ambil harus berpihak pada murid dan dapat kita pertanggungjawabkan. Menyenangkan sekali wawancara kita hari ini Bu. Terima kasih atas waktu yang sudah disediakan untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini Bu dapat saya jadikan pembelajaran di masa yang akan datang. Terima kasih kembali ya Bu sudah mengajak saya untuk berbagi pengalaman hari ini. Semoga bermanfaat juga buat kita ke depannya. Iya, terima kasih sekali lagi Bu. Demikianlah wawancara saya tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 dengan salah seorang guru senior yaitu Ibu Ria Astarina. Berdasarkan hasil wawancara tadi, Ibu Ria Astarina sudah menerapkan 4 paradigma dilema etika, kemudian 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengambilan keputusan dalam setiap keputusan yang diambil oleh Ibu Ria Astarina terkait kepemimpinan pembelajaran di sekolahnya. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.